Ya. Nah, oke. Teman-teman yang hadir di sini semuanya mungkin cerita sedikit latar belakang ya kenapa ada program ini, program sebutannya program Kevo. Halah, kalau Kepo tahu ya singkatannya ya, knowing everything in particular. O-nya apa ya? Saya lupa. Nah, kalau ini mah kalau Kevo itu singkatannya bapak-bapak lah. Knowing everything about F, P-nya kita ganti. Nah, kalau teman-teman enggak logonya itu kita combine sedikit antara P sama F. P jadinya kita jadiin F. F-nya apa? FSRD gitu. Terus terang aja dulu saya mungkin perkenalan dulu kali ya. Nama Iya. saya Oske. Dulu ada di FSRD ITB jurusan DKV, tapi alumni yang udah lama banget, udah dari tahun 2003. Dari tahun 2003. Nah, saya sendiri dulu tahu tentang FSRD itu telat banget, terus terang telat banget. Baru sekitar mungkin kelas 11 akhir atau kelas 12 awal, itu saya baru tahu, oh ada ya yang namanya jurusan DKV, ada ya yang namanya FSRD gitu. Nah, kebetulan dulu alhamdulillah juga sudah ada les-les sejenis yang semacam bintang merah, villa merah gitu. Wah, akhirnya ngubek-ngubek tuh nyari itu. Dulu saya rumah di Depok tuh, di Depok, terus harus ke Jakarta akhirnya bolak-balik. Jakarta Selatan sih dulu gitu untuk ikutan les akhirnya gitu. Nah, biasanya materi ini kita sampaikan di awal pertemuan. Jadi sudah masuk ke bimbel FSRD-nya, pertemuan pertama biasanya kita sampaikan ini materinya gitu. Cuman berhubung kondisi seperti ini, kondisi yang Covid, nah ya udah kita jadikan saja pertemuan pertama ini sekaligus jadi nggak eksklusif untuk siswa yang kanvas ilmu aja, tapi juga kita open siapa aja yang mau datang silahkan boleh ikut gitu. Karena ya, tadi sih mudah-mudahan dengan teman-teman mendapatkan informasi ini lebih awal, nanti teman-teman akan akan lebih mudah juga untuk menentukan pilihan. Karena ada juga beberapa pilihan yang mungkin dari awal harus teman-teman tentukan kalau teman-teman beneran mau masuk FSRD. Seperti misalnya nyaris mungkin 98% jurusan FSRD yang ada di Indonesia itu ujiannya itu harus ujian IPS. Kalau kamu jurusan IPA, berarti kamu harus ngambil yang IPS atau campuran nanti pas UTBK gitu. Saya juga jurusan IPA dulu. Gitu. Kayak gitu. Ada sih FSRD yang dianya untuk ujiannya itu UTBK-nya IPA, tapi hanya 1 apa 2 gitu kalau nggak salah. Jadi sedikit sekali. Oke. Nah, kemudian di sini juga di kanvas ilmu nanti pengajarnya ada saya, Kak Oske, sama nanti ada Kak Lia. Nah, Kak Lia juga hadir di sini. Kak Lia, di mana Kak Lia? Iya, Boleh say hello? assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Nih dicari aja nih yang namanya Lia. Nah, Kak Lia ini juga ngajar di kanvas ilmu Ini nanti. apa nih? Nah, gitu. Kak Lia, alhamdulillah kemarin baru saja selesai sidang ya. Wah, alhamdulillah. Iya, Fresh graduate baru 2 jadinya. hari ini. Ya ya, mudah-mudahan berkah. Oke. Ini baru semua kan anak-anaknya? Kita sambil lihat ya, di sini ada kebanyakan kelas 12. Nah, ada juga yang kelas 11 dan kelas 10. Nah, nggak apa-apa. Sebenarnya dengan teman-teman ada persiapan lebih awal jauh lebih baik gitu ketimbang nantinya
apa namanya ya, terburu-buru. Oke. Oke. Kemarin saya sempat ini juga, sempat survei ke beberapa yang sudah ada, apa namanya, saya kemudian admin dari Kanvas Ilmu sudah sempat kontak-kontak dengan beberapa orang, kemudian kita survei sedikit, kayak, "Apa sih yang kamu tahu tentang seni? Apa sih yang kamu tahu tentang desain?" Gitu. "Apalagi yang pengen kamu tahu tentang FSRD?" Semacam itulah, gitu. Nah, mudah-mudahan nanti, apa yang teman-teman pengen tahu bisa terjawab juga di sini. Langsung saja. Oke, sudah terlihat ya di ini, di layar. Bentar, komentarnya agak lama ini. Oke, mungkin yang pertama-tama perlu kita malah not responding. Yang perlu pertama kita buka adalah tentang why. Nah, why, kenapa sih? Jadi mudah-mudahan sih di pertemuan ini nanti kita bisa menjawab, ada why-nya, ada what-nya, apa sih FSRD itu, ada how-nya, ada who-nya juga. Kemarin yang nanya, "Kak, emang di FSRD ntar kalau udah lulus mau jadi apa sih?" Nah, kayak gitu. Iya, mohon maaf. Sambil mungkin saya minta tolong ke Kak Lia ya untuk jadi host, karena barangkali ada yang bergabung lagi. Dia ada yang bergabung lagi, kemudian minta tolong di admit kalau ada yang bergabung, terus apa namanya, mungkin dicopas lagi tadi yang daftar hadirnya supaya bisa mengisi juga. Nah, tentang bimbel, tentang bimbel. Nah, oke. Nah, tentang why, tentunya teman-teman punya alasan masing-masing, punya alasan sendiri, kenapa sih saya ingin apa namanya ya, ingin masuk ke FSRD. Biasanya sih karena ada minat dan ada bakat. Biasanya, "Oh, saya suka gambar, Kak," gitu. "Oh, saya suka desain." Biasanya dari situ. Cuman, nah, ternyata motivasi teman-teman tidak bisa kita arahkan lagi, tidak sebatas hanya minat dan bakat saja gitu. Tapi istilahnya kebutuhan dunia di masa depan itu arahnya memang ke arah dunia yang otak kanan gitu. Semuanya serba intuitif, semuanya serba kreatif gitu. Bahkan mungkin mungkin kelihatannya yang sekarang jurusan yang jadi primadona itu jurusan-jurusan IT. Banyak tuh muncul startup-startup baru. Cuman jurusan-jurusan IT ini bisa dibilang tidak bisa apa-apa juga tanpa adanya anak-anak seni gitu. Biasanya itu pasti beriringan tuh antara yang apa namanya, anak IT sama anak
seni, anak desain. Nah, kemudian, FSRD itu apa sih gitu? Oh ya jelas FSRD itu, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah tapi emang, kalau kita lihat di situ kan ada seni rupa, ada desain. Nah apa sih yang membedakan antara seni rupa sama desain? Kenapa dijadiin satu di dalam satu fakultas tuh, ada seni rupa dan desain, makanya jadi FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kemarin juga, apa namanya, sudah ada beberapa yang menjawab, mau dibacain nggak ya? Oke, kita coba buka chat-nya deh. Kita buka chat-nya, kira-kira kalau teman-teman ditanya, apa yang membedakan antara seni rupa dan desain dalam satu kata? Nah, jadi satu kata aja. Silahkan diketik, apa sih yang membedakan antara seni rupa dengan desain? Karena faktanya seni rup Fakultas Seni Rupa dan Desain itu dia dalam satu fakultas, tapi nanti di bawahnya jurusannya misah gitu. Jadi di situ pasti ada persamaan, ada perbedaannya. Persamaannya apa? Boleh diketik di chat satu kata, satu kata. Ya, gimana? Silahkan diketik tujuan. Nggak apa-apa, kita kita lihat, apa namanya, kita lihat jawabannya dulu. Kita pengen tahu dulu pendapat dari teman-teman. Ada yang jawab tujuan, konsep. Kita kasih waktu 10 detik lagi. Caranya, nggak apa-apa, silahkan ditulis aja, tidak ada benar, tidak ada salah. Teori, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, media. Ada media, ada teori, ada caranya, ada objeknya, ada konsepnya, ada tujuannya. Nah, mungkin yang lebih dekat adalah, nah, ini dia, fungsi. Jadi mungkin ke arah tujuannya yang lebih dekat tujuannya. Tujuannya seni rupa dan desain. Eee, Nanti sambil kita lihat ini ya, sambil kita lihat contohnya. Kalau seni rupa itu sendiri, seni kan ada banyak ya, ada seni musik misalnya, ada seni tari, pokoknya seni itu kategorinya banyak. Nah, yang akan kita bahas adalah seni rupa, itu yang ada hubungannya ya. Jadi seni itu ada banyak dan bahasan kita adalah seni rupa dengan desain. Kalau kamu bayangkan ada sebuah, apa istilahnya, sebuah lukisan misalnya kita ambil contoh ada lukisan, fungsinya buat apa sih gitu. Tadi yang tujuan itu ada erat sekali tujuannya dengan fungsinya, gitu. Kalau teman-teman punya lukisan, kemudian lukisannya itu buat apa, gitu. Ini sebenarnya jawaban yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam arti, eee, ada banyak sekali pendapat mengenai definisi seni rupa dan desain, cuman istilahnya ini kita kita mudahkan saja supaya kita mudah mencernanya, gitu. Nah, kalau teman-teman punya
sebuah karya seni misalnya lukisan buat apa sih? Misalnya, kemudian si lukisan itu kita gunakan untuk apa, kita taruh di mana, gitu. Memang ini juga sangat erat kaitannya dengan pengertian desain, gitu. Di mana, kalau kalau kita membuat sebuah desain, pertanyaan-pertanyaan itu yang tadi misalnya buat apa, itu akan dengan sangat mudah terjawab desain nih, untuk desain. Jadi bedanya mungkin ada di sini nih, ada di function-nya, ada di fungsinya, gitu. Misalnya, eee, tadi misalnya lukisan buat buat apa ya? Kalau misalnya saya punya lukisan, ada misalnya untuk, saya membeli buat keindahannya, untuk apalagi misalnya, untuk prestis gitu, untuk, eee, dipajang misalnya, nilainya dari seni rupa itu sendiri lebih kepada keindahannya. Nah, sementara kalau di desain, nilai keindahannya harus tetap ada, cuman tadi dia harus punya fungsi juga. Contoh desain apa misalnya? Contoh gampang desain adalah kamu tinggal tengok aja di sekeliling kamu. Nah, itulah hasil desain. Contoh, saya punya ini, remote AC. Ini hasil desain juga, gitu. Fungsinya apa? Buat nyetel AC, gitu. Apalagi misalnya saya punya cangkir, itu hasil desain juga, gitu. Fungsinya buat apa? Buat minum, gitu. Itu yang sangat membedakan sekali, gitu. Sekali lagi tidak ada yang lebih superior gitu, cuman, nilainya berbeda, nilai yang dominannya berbeda. Bahkan seni rupa karena nilai keindahannya sendiri, itu satu karya seni bisa bisa mungkin sampai miliaran miliaran. Nah, mungkin itu untuk, bedanya apa sih gitu, karena nanti di bawahnya nanti ada penjabarannya lagi. Nah, kemudian di tengah-tengah antara seni rupa dengan desain nanti ada kriya. Ada kriya. Kriya itu kalau yang di buku pelajaran SBM itu sering juga disebut dengan seni terapan. Nah, jadi kalau teman-teman dulu belajar teori SBM tapi SBM sorry, SBK, kemudian ada istilah seni terapan, apaan sih seni terapan? Nah, inilah dia kriya. Dia istilahnya posisinya di antara seni rupa dengan desain. Dia sudah punya nilai fungsi, tapi nilai seninya pun tinggi. Contohnya apa? Batik. Batik misalnya. Nanti kita lihat juga contoh-contohnya. Nah, ini ada, jurusan-jurusan di ITB. Mungkin kita lihat contoh dulu deh. Kita lihat contoh dulu supaya rada kebayang lah. Nah, ini ya seni rupa yang, kalau di sini contohnya lukisan. Kalau ini ada patung dari bahan apapun. Ini patung bahkan yang kontemporer gitu. Tidak harus berbentuk, apa namanya ya, makhluk gitu, tapi ada sculpting sesuatu bentuk yang dia abstrak. Ini yang 2 di sebelah kiri, yang di sebelah kanan ini keramik keramik. Nah, bandingkan dengan desain, gitu. Ini masuknya ke desain grafis atau desain komunikasi visual, gitu. Ada logo, membuat website, terus logo turunannya banyak lagi nih di bawah yang biru-biru. Ada istilahnya stationery design nanti. Ini desain interior, mulai dari apa nih, maket, kemudian denah, kemudian dibikin sketsa ruangannya.
Yang ini desain produk. Desain produk. Desain produk. Ini Kria. Nah, oke, sambil kita lihat dulu, ini adalah pembagian jurusan yang ada di ITB, yang ada di ITB. Kecuali fashion ya, ini saya tulis biar nggak lupa aja, di ITB nggak ada fashion, gitu. Jadi dari fakultasnya di tengah ada FSRD, di bawahnya FSRD itu ada apa namanya, istilahnya prodi, program studi desain, Kria dengan seni murni, gitu. Nanti di universitas lain bisa jadi isinya beda, gitu. Bisa jadi misalnya ada yang hanya seni murni aja, atau misalnya adanya hanya seni dengan DKV saja, gitu. Jadi nanti pas kamu mau ujian, kamu juga harus cek ini misalnya, di universitas A isinya jurusannya apa saja, gitu. Nah, ini pembagian yang ada di FSRD. Yang putih-putih ini kan, prodinya. Nah, di bawahnya lagi ada jurusan. Kalau di FSRD ITB sendiri nanti di tahun pertama semuanya masih gabung. Misalnya, "Kak, saya pengen masuk DKV ITB, Kak, saya pengen masuk seni lukis ITB," gitu misalnya. Apapun yang kamu mau nanti di tingkat satu semuanya masih sama, namanya TPB. TPB, tahap persiapan bersama. Nah, nanti di tingkat satu itu materinya masih sama semua. Materi gambar, materi ada namanya nirmana, yeay nirmana, gitu. Itu masih masih materi-materi dasar semuanya yang diperlukan sama jurusan desain dan seni murni. Nanti tingkat duanya baru kamu akan dijuruskan. Dijuruskannya kemana? Ke kotak-kotak yang kuning terang ini. Misalnya saya pengen ke jurusan desain produk. Nah, itu nanti baru tingkat kedua. Saya pengen masuk DKV, itu baru di tingkat 2 nanti. Kak, saya pengen masuk, seni keramik misalnya, baru nanti di tingkat 2 kamu jadi seni keramik. Di tingkat satu masih sama semua, Fakultas Seni Rupa dan Desain, gitu, masih TPB. Nah, silahkan di kolom chat, ini karena keterbatasan waktu, coba diketik kira-kira mana yang pengen dibahas. Ini cepet-cepet aja, yang kebaca duluan, 2 atau 3 nanti kita coba bahas. Oke, DKV, lukis, seni rupa, produk. Oke. Seni murni. Oke. Kita dari seni murni dulu deh. Tadi DKV banyak juga dan ternyata seni murni juga banyak. Tapi karena di desainnya ada yang request, jurusan lain, jadi aku ambil dulu yang pertama yang seni murni nih. Yang seni murni. Seni murni ini tadi yang kita bahas, apa namanya, tentang seni rupa. Apa sih seni rupa itu? Nah, inilah di sini. Kamu istilahnya menghasilkan seni untuk keindahan. Yang penting adalah, apa namanya ya, konsep konsep. Nah, mungkin nanti ada sedikit perbedaan juga antara, mindset orang seni sama mindset orang desain. Kayak misalnya, mmm, dalam sebuah karya seni jadi sangat penting, apa namanya ya, mencurahkan, entah itu mencurahkan gagasan misalnya, mencurahkan bisa jadi bahkan ideologinya, itu dia tuangkan ke dalam seni murni tersebut, gitu, dalam hasil karya seninya. Maka nanti, apa istilahnya ya, karya seni seorang artis, artis di sini seniman ya, artis seniman, itu jadi sangat
khas sekali dan menjadi sangat, apa namanya ya, istilahnya bukan personal, eee, bisa jadi sangat gue banget lah gitu, gue banget. Sementara kalau nanti hasil hasil karya desain, itu biasanya ada client minded-nya. Nah, ada kliennya biasanya. Di desain itu biasanya selalu ada klien, "Mas, saya butuh ini, saya butuh desain ruangan nih. Saya mau bikin, apa namanya, ruang tunggu untuk apa namanya, untuk perusahaan saya," gitu. Oke. Jadi si orang desain ini nanti akan membuat desain yang sesuai dengan pesanannya, sesuai kebutuhannya si klien, gitu. Nggak bisa seenak-enaknya, "Oh, saat ini saya ingin menunjukkan, apa namanya, rasa marah saya terhadap ketidakadilan hukum di Indonesia," gitu. Tiba-tiba nanti si, apa namanya, ruang tunggunya jadi, radikal banget gitu misalnya. Padahal yang dia butuhkan bukan itu. Nah, kayak gitu. Jadi banyak banyak kita harus menjawab kebutuhannya si klien gitu. Nah, di seni murni sendiri nanti di bawahnya ada seni lukis. Jadi, di tingkat keduanya akan dijuruskan ada seni lukis, seni grafis nih. Nah, di sini ada seni grafis, ada lagi DKV kalau kita lihat di DKV ada lagi grafis juga di sini, gitu. Nah, kalau lukis kebayang ya, bikin lukisan. Kalau grafis itu, dia mengeksplor, jadi di sini ada juga nanti, yang alumni ITB juga namanya Kak Panggah, dia alumni seni grafis. Jadi dia mengeksplorasi membuat karya seni dari hasil cetakan, gitu. Kalau lukis kan manual pakai tangan, kalau grafis enggak, ya ada seringkali ada campur tangan, menggunakan tangan juga sih gitu, tapi, eee, yang dieksplorasi adalah teknik cetak. Teknik cetak mulai dari teknik cetak yang jadul banget sampai yang sekarang-sekarang gitu. Karena biasanya teknik cetak zaman dulu itu hasilnya khas banget gitu. Nah itu jadi bisa dieksplorasi untuk hasil karya seni gitu. Kemudian patung kayaknya juga kebayang, keramik juga kebayang. Ini yang di bawah 2 ini termasuk yang baru, ada intermedia dengan drawing gitu. Kalau drawing, eee, urusannya dengan menggambar biasanya ya, drawing. Perbedaannya mungkin lebih ke medianya ya, dibandingkan dengan lukis gitu. Lukis dengan drawing hampir sama, tapi medianya biasanya yang berbeda. Kemudian intermedia, eee, kemungkinan dia berusaha untuk apa namanya ya, mengakomodasi, jenis-jenis seni rupa yang muncul belakangan, yang baru-baru saja. Karena namanya seni rupa itu, dia nggak apa namanya ya, nggak statis, pasti dia terus berubah, apalagi namanya teknologi terus maju. Misalnya VR gitu, saya pengen bikin VR, tapi ini pengen saya bikin sebagai karya seni gitu, masuknya ke seni apa? Nggak ada gitu. Nah, di sini masuklah intermedia atau misalnya saya pengen menggabungkan, antara saya pengen bikin sensor nih, begitu orang melewati sensor ini, nanti, akan ada alat laser yang nyala gitu, kemudian dia akan menunjukkan gambar-gambar laser gitu, hologram gitu. Nah, ini masuk ke mana? Lukis enggak, grafis enggak, patung enggak. Nah, kayak gitu. Jadi itu mungkin sekilas seni murni dan jurusan-jurusannya. Nah, desain sendiri ada, yang kita fokuskan tadi di DKV dengan interior tadi yang nanya duluan. Sorry, DKV dan produk tadi yang duluan nanya. Nah, DKV mungkin sekarang lagi naik daun ya, lagi naik daun nih. Ada apa namanya, eee, dengan kita
dapat akses ke teknologi lebih mudah, terus ternyata kita menemukan banyak sekali tools-tools yang membantu kita untuk membuat desain. Katakanlah misalnya mulai dari yang kayak Canva gitu, sampai yang lebih pro, Photoshop, Corel gitu. Nah ini biasanya masuknya ke DKV. DKV itu, memang fokusnya kalau kita jabarkan ya, desain, komunikasi, visual. Memang dia, arahnya itu bagaimana caranya berkomunikasi secara visual gitu. Biasanya biasanya ciri khasnya itu ada gabungan antara gambar dengan teks gitu, gambar dengan teks. Makanya tadi contohnya, apa namanya, ada logo. Nah, ada logo, kemudian ada website gitu, kemudian, yang di bawah ada kartu nama dan lain-lain termasuk misalnya layout buku, layout majalah, itu termasuk garapannya DKV juga gitu. Gimana caranya kamu berkomunikasi, dengan teks sama gambar. Nah, pembagiannya sendiri nanti, eee, di dalam DKV nanti ada jurusan yang paling bawah tuh ada advertising karena sangat erat sekali kaitannya dengan iklan DKV itu. Nah, di advertising itu fokusnya bahas teori iklan, kemudian ada grafis yang di atas, jurusan grafis itu desain grafis, itu dia fokus ke, apa istilahnya ya, desain grafis yang klasik, yang tadi kita tunjukkan, logo, kemudian layout, tipografi, seperti itu. Termasuk fotografi juga, nanti bakal belajar juga di situ. Tapi fotografi bisa sih nanti lintas jurusan bisa, gitu. Kalau multimedia, multimedia itu dia fokus ke, desain yang ada hubungannya dengan, apa namanya ya, biasanya ada hubungannya dengan interaktivitas sih biasanya, gitu. Interaktivitas dan layar kaca. Misalnya di situ animasi, terus video editing, di situ di multimedia, website, kemungkinan sekarang berarti masuk juga ke, apa istilahnya, aplikasi, desain aplikasi, nah yang seperti itu, gitu. Itu sekilas tentang DKV. Kalau produk sendiri, mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau produk itu, desain produk ngapain sih? Sebenarnya desain produk itu, ya hampir semuanya yang ada di sekeliling kamu, gitu. Mulai dari kursi, meja, laptop, HP, ini tripod, apalagi, earphone, gitu. Itu semuanya biasanya hasil kerjaannya anak desain produk tuh, gitu. Kalau interior kebayang ya, interior mah, apa namanya, dia mendesain ruangan, tapi tidak hanya sekedar, warna atau tidak sekedar, apa namanya, bagus atau tidaknya, tapi biasanya dia sampai memikirkan bahan, kemudian dia sampai memikirkan flow orang, apakah di sini nanti cukup untuk orang lewat, apakah di sini saya tidak ingin orang lewat area ini misalnya, kayak gitu. Atau saya ingin mengarahkan orang ke arah sini, kemudian apalagi ya, lighting-nya gitu. Jadi desain interior itu sebenarnya cukup kompleks juga. Ini kalau di sini kita lihat, ada berbagai macam material nih yang di bawah yang kotak-kotak. Material, saya pengen pakai material apa untuk lantainya, untuk langit-langitnya dan seterusnya, desain interior. Nah ini desain produk, nah sampai ke jok segala macam dan jadi tidak hanya elektronik saja gitu. Bahkan salah satu tugasnya dulu itu ada yang membuat botol parfum. Nah, kalau kamu perhatikan botol parfum itu bentuknya unik-unik gitu. Jadi, wah pada bereksplorasi tuh bikin botol parfum, gitu. Kita lanjut dulu ya, kita lanjut dulu. Kak, kalau kriya apa? Kriya itu tadi nih seni terapan. Dia posisinya di antara desain dengan,
eee, seni. Jadi sudah ada fungsinya kain batik digunakan untuk pakaian, kemudian seperti ini keramik, keramik yang ada fungsinya bisa buat minum, misal buat makan, tapi nilai keindahannya masih tinggi dan biasanya dia ada artisannya, ada apa ya, ada pengrajinnya. Nah, ada pengrajinnya. Jadi masih masih manual biasanya. Mungkin itu sedikit sekilas tentang, desain dan seni, gitu. Kenapa ini dibahas juga, karena kadang-kadang, apa ya, ada yang misalnya, "Kak, saya pengen masuk di kafe," gitu, tapi taunya cuman, apa namanya, Photoshop sama Corel gitu. Ya bagus sih itu untuk permulaan bagus sekali, tapi untuk next step-nya kita juga harus paham bahwa yang seperti itu hanya sebuah tools saja, hanya sebuah alat saja, gitu. Yang penting justru adalah, apa namanya, justru konsepnya tadi, konsep desain seperti apa, konsep seni rupa seperti apa. Nah, pertanyaan selanjutnya, how? Bagaimana kalau saya mau masuk seni rupa dan desain? Nah, ini mulai, teknis nih, mulai teknis. Di sini ada PTN dengan PTS ya. PTN perguruan tinggi negeri, PTS swasta. Kalau untuk yang swasta sendiri, biasanya di situ ada ujian mandiri dan teman-teman harus cari info di masing-masing universitas, kepoin websitenya misalnya atau Instagram resminya, karena biasanya di bulan-bulan Oktober, November itu biasanya dia sudah buka pendaftaran gitu. Ada juga yang buka beberapa gelombang, namanya perguruan tinggi swasta, biasanya dia lebih awal bukanya gitu. Jadi, "Nih kamu kan rasanya baru masuk," misalnya yang kelas 12 nih, "rasanya saya baru naik kelas," gitu. Tapi entar bulan Oktober, November yang perguruan tinggi swastanya dia sudah buka pendaftaran gitu. Jadi untuk teman-teman yang kelas 12, selamat menikmati gitu karena memang sekarang saat-saatnya nih, wah sibuknya luar biasa, wah apa, deg-degannya luar biasa, oh bingungnya misalnya, "Wah saya mau masuk mana ya?" Gitu, gitu. Karena memang waktunya tinggal setahun lagi atau bahkan kurang, gitu. Nah, kemudian untuk PTN-nya yang di atas, untuk PTN-nya sendiri ada jalur rapot ya, ada jalur rapot atau jalur undangan di SNMPTN, kemudian jalur ujian yang normalnya biasanya adalah SBM, SBMPTN, sama nanti ada satu kesempatan lagi sebenarnya di ujian mandiri sambil nah, SNMPTN biasanya dia ada di bulan Januari atau Februari, gitu. Jadi biasanya udah sibuk nih yang SNM nanti di bulan Januari atau Februari dia bikin porto, riweuh, tapi udah gitu udah selesai, udah tenang. Kayak yang kemarin nih pada bikin SNM, bikin, selesai, "Oh alhamdulillah masuk." Ada juga yang, "Yah nggak masuk," gitu. Tapi yang udah masuk, udah tenang tuh, udah tenang, tiba-tiba Covid. Ya begitulah. Nah untuk SBMPTN, yang tahun sekarang, yang kakak kelas kamu sekarang yang baru saja lulus, itu sekarang lagi UTBK ya kalau nggak salah. Nah ini masih masih berlanjut jadinya belum pengumuman yang SBM. Biasanya dia di bulan Mei, biasanya di bulan Mei, cuman kemarin dimundurin karena Covid, jadinya di bulan Juni. Cuman bersiap-siap saja, patokannya adalah di bulan Mei biasanya. Bulan Mei kita ujian besarnya nih, gitu. Kalau belum masuk dari SNM, kesempatan keduanya adalah dari SBM, gitu. Dan memang itu SBM itu yang jalur rame-ramenya tuh, jalur yang utamanya, gitu. Nah, biasanya setelah SBM di bulan Juli biasanya itu ada lagi ujian mandiri. Biasanya setelah pengumuman SBM ada ujian mandiri. Jadi ujian mandiri itu,
apa namanya ya, setiap setiap universitas beda-beda nanti pelaksanaannya. Bahkan ujiannya juga bisa jadi beda gitu. Jadi lagi-lagi untuk yang ini teman-teman harus cari info juga ke universitas masing-masing gitu. Cuman ya targetnya sih kita di SNM atau SBM sudah masuk. Soalnya kalau di ujian mandiri, kemarin aja ada yang tahu nggak kemarin yang ada gosip 100 juta itu? Ya jadi kemarin sempat ada gosip itu, apa namanya, untuk jalur ujian apa namanya, untuk jalur mandiri di ITB, dia apa namanya, calon calon mahasiswa itu harus menyediakan sebuah rekening yang isinya itu minimal 100 juta sebagai jaminan. Nah itu kemarin sempat viral ya, sempat viral. Cuman setelah viral itu terus infonya hilang tuh, dihapus. Kemungkinan, kebijakannya akan berganti kemungkinan, gitu. Karena jadi viral, dia jadi, "Oh ternyata tanggapannya begini, bisa jadi diganti sih," gitu. Nah ini pun baru baru tahun ini, jadi tahun ke tahun pun, kebijakannya bisa jadi berganti, gitu. Nah, kemudian kita fokus ke yang SBMPTN. SBMPTN. Kalau yang SNM sih entar tinggal tinggal ngikutin aja jalurnya seperti apa, cuman, biasanya dipastikan teman-teman, apa namanya ya, masuk ke kuota SNM dari sekolahnya tuh, nanti apa namanya, dari sekolah kan diseleksi, misalnya dari sekolah ini nanti dapat jatah ngedaftarin siswanya berapa, misalnya 40% gitu. Nah itu 40% nanti diikutin SNM biasanya. Nah, yang mau masuk FSRD, dia harus bikin portofolio, gitu. Jadi prosesnya sebenarnya hampir sama dengan yang SBM. Tetap harus ada pembuatan portofolio, gitu. Nah, ini untuk yang SBM ada UTBK, ada ujian ya, ada ujian TPS. UTBK itu isinya UTBK itu adalah TPS dan TPA. Gitu. TPA itu yang semacam apa namanya, ada tes IQ seperti itulah. Untuk yang TPS-nya kan skolastik. Nah, untuk yang FSRD ITB dia IPS gitu, jadi ambil yang IPS. Dan tadi hampir, mungkin 98% jurusan FSRD yang ada di Indonesia ujiannya itu IPS gitu. Ada beberapa yang IPA, tapi yang lainnya masuknya lewat jalur IPS gitu. Nah, ini mungkin yang teman-teman harus persiapkan, kemudian ada portofolio. Portofolio itu seperti apa? Oh, dan jangan lupa juga berarti teman-teman, sebenarnya kita yang mau masuk FSRD itu istilahnya super. Kenapa super? Karena kita harus ujian UTBK, kalau teman-teman yang lain nih misalnya mau masuk, saya pengen masuk teknik fisika misalnya, pengen masuk teknik fisika, saya ikutan UTBK, terus lulus, nggak lulus, udah selesai ikutan UTBK doang, nggak usah ngirim portofolio. Nah, kita harus double nih. Harus double, antara UTBK harus tembus, portofolio juga harus tembus, gitu. Sama yang tadi SNM pun begitu, kalau misalnya saya pengen masuk FSRD dari SNM, dari jalur rapot, rapotnya udah masuk nih sebenarnya, udah lolos, tapi ternyata portofolionya nggak bagus, ya nggak dapet juga, gitu. Jadi harus harus double, kita harus fight di 2 hal. Di ujian teorinya UTBK sama di portofolio. Nah, inilah portofolio mungkin teman-teman juga sudah familiar ya, ada istilahnya gambar suasana. Nah, portofolio isinya seperti ini. Nanti di masa SBMPTN, di masa pendaftarannya biasanya, panitia bakal mengeluarkan soal. Biasanya yang diminta adalah 3 ini, ada gambar suasana, ada gambar still life, ada karya bebas. Ada yang sudah pernah lihat soalnya? Nggak, sambil kita lihat ya, nggak apa-apa.
tahun berapa nih ya? Nah, nanti dari panitia ujiannya nanti akan mengeluarkan seperti ini, teman-teman daftar di websitenya, kemudian nanti akan diberikan soal. Nah, inilah dia gambar suasana, yaitu gambar naratif. Gambar naratif, kalau yang ini tahun lalu nih, tahun lalu suasana nonton bareng pertandingan olahraga di TV, yang ditampilkan di TV. Nah, kemudian ada lagi still life. Still life itu apa? Ini dia, gambar bentuk atau gambar komposisi benda. Gitu. Biasanya nanti ditentukan benda-bendanya apa saja. Nah, biasanya gambar naratif ini hitam putih. Nih, hitam putih. Sementara yang yang still life-nya berwarna. Berwarna. Ini diminta di A3, ini juga di A3. Gitu. Satu lagi adalah gambar, nah ini, saya blok. Nah, ini adalah karya bebas. Apa aja? Ini contoh-contohnya misalnya sketsa, gambar, ilustrasi, fotografi, desain fashion misalnya. Gitu. Jadi bisa jadi karya lama yang sudah pernah kamu bikin atau misalnya saat itu saya pengen bikin yang baru juga bisa aja silahkan. Biasanya waktu kita untuk membuat portofolio ini sekitar 2 mingguan. Kemarin yang terakhir ini tahun ini agak lama, sekitar 3 minggu, lama. Dari awal lagi. Nah, ini. Nah, inilah contoh gambar suasana. Kalau kamu googling gambar suasana, nanti juga biasanya bakal banyak contohnya. Ini anak 2 tahun lalu kalau nggak salah. 2 tahun lalu, sebelum soal yang tadi. Gitu. Jadi target kamu adalah bisa menggambar sampai yang seperti ini. Gitu. Ini murid kita yang bikin. Nah, ini contoh gambar still life. Gambar benda. Ini kayaknya pakai cat air. Kalau ini bukan karya anak kita ini. Tapi kira-kira bayangannya seperti ini. Satu lagi nanti karya bebas. Apakah ininya bentuknya ya tadi bisa hampir apapun sebenarnya. Yang dia kategorinya desain atau seni. Nah, kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya, Kak penilaiannya gimana sih Kak? Gitu. Eee, dua item yang utamanya tentunya ada teknik gambarnya sama kreativitas, itu 2 utamanya. Mulai dari tekniknya, begitu dilihat gambar tersebut bagus, nah itu dia. Teknik gambar ya, jadi kita lihat gambarnya bagus, nah itu dia. Maka tadi, yang berhubungan itu misalnya dari anatomi orangnya gitu, kemudian dari arsirannya, bentuknya proporsional apa enggak antara pohon sama mobil misalnya, ukuran-ukurannya, perspektif, nah perspektif. Kemudian, komposisi itu misalnya tata letak bendanya oke enggak, gitu. Itu bagaimana menghasilkan gambar yang bagus. Kemudian, dari kreativitasnya apa? Nah nanti kan ada temanya tuh, ada temanya, yang pertama tentu saja temanya sesuai harus sesuai, harus nyambung. Kemudian, untuk nambah nilai kreativitas biasanya kita tambahkan di cerita itu ada story, ada ceritanya. Nah ini.
dari gambar yang ini di sini orang Bogor semua nggak ya? Kalau orang Bogor mungkin agak-agak familiar nih, di sebelah kanan nih ada Hujan. pilar-pilar ada pilar-pilar apa, lawang seketeng, terus sama ini ada Tugu Kujang di tengah, ini di belakangnya ada hotel yang baru teh ya. Teh. Nah, kemudian ini ada trotoarnya, jadi ini bisa langsung dikenalin, oh ini di dekat Tugu Kujang, ini sebelah kiri macet, banyak banyak apa, kendaraan. Kemudian yang paling depan apa nih yang terjadi? Nah, di sini ada orang teriak-teriak, ada orang yang panik, ternyata di atasnya ada monyet, kemudian kita lihat lagi ada talinya, apa, rantai, ada rantainya. Oh, di sini ada aki-aki yang lagi duduk sambil megangin rantai. Oh, jadi ini ternyata ada aki-aki yang dia sebagai pengamen, apa, topeng monyet ya, topeng monyet, tapi si monyetnya itu, apa istilahnya, liar, si monyetnya menjadi liar. Kenapa kenapa jadi liar ya? Coba kita lihat lagi ke kanan, dia ngelihat kemana sih si monyetnya? Oh, ternyata ada anak yang lagi megang pisang. Nah, kayak gitu. Jadi nggak sekedar ada suasana orang-orang lewat saja, tapi di situ ada cerita yang bisa kita, apa ya, yang bisa bikin orang itu, "Oh gitu ya, lucu ya," gitu, "Oh menarik nih," gitu, kayak gitu. Itulah tadi yang dimaksud dengan story. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau anak seni rupa emang mau makan apa gitu kan, suka ada joke-joke seperti itu ya, gitu. Tapi nyatanya, tadi di masa depan istilahnya job-job yang berhubungan dengan seni rupa gitu, di masa depan itu, adalah masanya orang-orang yang dominan otak kanan, gitu. Mungkin pernah dengar juga istilah disruption disruption, di mana, apa namanya, kalau teman-teman pernah kenal merek Nokia, collapse, Yahoo, collapse, eee, tukang ojek ngambek-ngambek gitu. Kenapa? Karena ada yang apa, ada yang nyaingin gitu. Taksi taksi Bluebird juga gitu, pada pada megap-megap gitu. Kenapa? Karena ada inovasi-inovasi baru terus dari tahun ke tahun. Pekerjaan yang 10 tahun lalu tidak ada, sekarang ini ya banyak, vlogger misalnya. Jadi kalau misalnya kita list, nanti saya lulus mau jadi apa? Kayaknya satu slide juga nggak cukup untuk menulisnya, ini dia. Dan itu nanti, akan tergantung juga pada ini kok, pada passion-nya teman-teman, tapi memang harus teman-teman rencanakan dari sekarang, gitu. Saya nantinya mau ngapain sih, gitu. Jadi jangan mikir saya pengen kuliah di mana dulu. Kalau istilah kerennya itu begin with end, mulai dengan akhirannya. Akhirannya saya mau ngapain sih gitu. Saya pengen pengen jadi apa sih nantinya, gitu. Ini ada beberapa nama-nama, mungkin kalau Henrikus agak agak jarang yang pernah dengar. Tapi kalau di dunia desain dia lumayan terkenal, desainer sama fotografer, ini semuanya alumni bukan DKV sih, alumni ITB semuanya, seni rupa. Rianti Wong mungkin pernah dengar apa, Breath of Fire ya, Zelda. Nah, dia masuk sebagai salah satu desainernya, emang dari kuliah dulu emang demenannya dia mainan kayak gituan, mainan game, gitu. Kemudian ada Bayu Sherly. Bayu Sherly Rahmat itu berapa tahun di atas saya ya? 2 tahun atau 3 tahun di atas saya. Nah, yang 2 di atas masih ada nyambungnya dengan desain dan seni rupa. Tapi Bayu Sherly itu dulu jurusan Kria, tapi waktu kuliahnya itu dia suka, proyek-proyek desain
Kemudian nggak berapa lama lulus kerja di mana saya nggak hafal. Sekarang dia malah jadi marketingnya ini, bos marketingnya Bukalapak. Itu kan Bukalapak yang punya juga anak ITB tuh ya, gitu. Dia malah jadi marketingnya. Tapi emang kemampuan komunikasinya bagus banget dia. Kemudian Jimmy Darusman ini dianya kalau ada yang hafal mungkin dia presenter di TV One. Di TV One. Dulu begitu lulus dia malah jadi presenter di MKTV dulunya. MKTV, terus setelah beberapa tahun di MKTV, sekitar mungkin setahun 2 tahun, dia pindah ke TV One. Jadi bahkan apa namanya ya? Sebenarnya ini jurusannya ada hubungannya nggak sih sama seni rupa gitu? Nggak juga sebenarnya gitu. Kemudian kalau Iqbal Al-Fajri masih ada hubungannya sama seni rupa. Ini angkatan tua banget tahun 97. Dia pentolannya di Masjid Salman, Masjid Salman ITB. Jadi kalau ada yang bilang Masjid Salman itu ITB, Masjid Salman ITB itu radikal, salah besar itu. Karena saya dulu juga pernah di situ, ya orangnya begitu-begitu aja sih gitu. Heboh-heboh, heboh-heboh, kocak-kocak. Nah, Kang Iqbal ini dia bikin film Iqro. Sekarang udah ada Iqro 2 ya, part 2-nya. Bikin film Iqro. Kemudian dia juga bikin namanya itu Salman Filmmaker. Salman Filmmaker. Gitu. Jadi nanti di ITB ada banyak sekali apa namanya? Semacam ekstrakurikuler ya. Sebutannya UKM, unit kegiatan mahasiswa gitu. Itu ada banyak sekali yang bisa kita ikutin, baik itu di ITB, termasuk juga yang di Masjid Salman pun dia punya punya UKM sendiri gitu. Jadi tambah banyak variasinya gitu. Nah, ini kenapa saya tampilkan orang-orang ini karena di sini mereka berkarir gimana ya? Mungkin eee, tidak langsung pada jalur seni rupa juga gitu sebenarnya. Bahkan ada yang apa namanya? Tadi jadi marketing segala gitu. Tapi memang ketahuan sih dari dia di kampusnya juga memang aktif. Bahkan kayak ada yang dia sekarang ngelamar, kakak kelas saya dia ngelamar di kalau nggak salah departemen keuangan gitu, tapi jadi desainernya. Jadi desainernya di departemen keuangan gitu. Jadi misalnya mau nanti dimanapun sebenarnya eee, ada aja yang ada hubungannya dengan seni rupa dan desain. Oh, ada juga dari zaman kuliah dulu teman saya tuh suka banget ngegambar persis kayak gambar uang. Gambar orang tuh kan misalnya gambar pahlawan siapa ya? Yang di duit siapa sih? Eee, ada siapa yang di duit misalnya? Dulu tuh ada Imam Bonjol misalnya, itu dia gambar garis-garis gitu kan gayanya, stylenya gitu garis-garis semuanya. Itu dia gambar kayak gitu, dan dia setiap gambar orang kayak gitu gayanya, garis-garis gitu. Terus sekarang dia jadi desainer uang di Peruri gitu. Kelihatannya apa sih Peruri apa, yang nyetak duit ya, nggak ada hubungannya kayaknya sama seni rupa dan desain, tapi ternyata ada gitu. Jadi hampir semua bidang sebenarnya ada hubungannya juga dengan dengan seni rupa dan desain. Nah, bagaimana eee, kalau kita mau mengikuti langkah mereka, bagaimana? Saya mau masuk ITB juga. Jawabannya ini, lakukan, gitu. Kenapa lakukan? Bukan bukan study, bukan belajar, tapi do, lakukan, gitu. Lakukan, gambar 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 dan gambar. Dan nanti kalau teman-teman ikutan di kanvas ilmu, apa yang kita lakukan? Ya gambar, gambar 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 dan gambar, gitu. Bayangannya gini, mungkin teman-teman kalau sekarang, apa namanya,
ada mata pelajaran olahraga. Kalau dulu namanya Penjaskes. Penjaskes. Masih sama nggak ya namanya? Penjaskes. Nah, kadang-kadang ada satu ininya, ada ujiannya juga kadang-kadang. Ada ujian tertulisnya juga. Ada ujian teorinya. Tapi Penjas itu apa namanya? Penjas itu dianya ada ujian prakteknya juga. Contoh misalnya ada ujian lari keliling lapangan misalnya 800 meter ya biasanya. Lapangan bola tuh 800 meter gitu. Itu ujian praktek ya kamu beneran lari gitu. Lari ngos-ngosan di situ gitu. Beda dengan ujian tertulis. Kalau ujian tertulis misalnya jelaskanlah bagaimana cara bedanya berlari 100 meter dengan 800 meter kayak gitu. Bedanya biasanya apa? Misalnya kalau yang 100 meter langsung sprint. Kalau yang 800 meter sprintnya belakangan, depan pas di awal-awal mah nggak sprint gitu. Terus apalagi bedanya misalnya startnya. Kalau yang 100 meter startnya start jongkok. Kalau yang 800 startnya start berdiri gitu misalnya. Kalau kalau hanya apa namanya, hanya teori aja, dengan kamu menulis seperti itu, kamu hanya tahu, kemudian menulis, selesai. Saya tanya ngos-ngosan enggak? Kagak, gitu. Beda dengan ujian praktek, gitu. Ujian praktek, ya silahkan kamu lari 800 meter. Kalau kamu nggak pernah latihan lari, dijamin ngos-ngosan, gitu. Bahkan dulu pas pas ujian lari 800 itu yang pingsan ya ada juga. Gitu. Artinya apa tadi? Ya kamu harus melakukan gitu, kamu harus latihan, kamu harus, latihan gambar dari sekarang. Kalau enggak nanti kamu bakal ngos-ngosan, seriusan. Gitu. Jadi, eee, latihan itu walaupun mungkin nggak kerasa ya, apa sih tiap tiap pekan misalnya latihan gambar, eee, kenaikan kenaikan levelnya kadang-kadang nggak kerasa gitu. Tapi itu nanti akan terasa ketika kamu ujian gitu. Kalau kamu latihannya setengah-setengah, akan beda dengan kamu yang serius latihan. Kamu sudah terbiasa nantinya ketika ujian gitu. Sekali lagi, ini jadi hal yang sangat penting, makanya nanti ketika, eee, kamu misalnya masih kelas 10 atau masih kelas 11, kalau misalnya mau ikut di Kanvas Ilmu, bagus banget karena kamu harus latihan dari sekarang gitu. Yang Kak, terus kalau yang udah kelas 12 gimana Kak? Ya wayahna, malah harus lebih semangat lagi gitu, harus semangat mengejar gitu. Ya gitu. Jadi, eee, untuk teman-teman yang mau masuk FSRD ITB, saya ucapkan welcome to the jungle karena tantangan kita tadi, banyak mulai dari ujiannya kita harus ikutan UTBK juga, kemudian nanti harus ada ujian gambar juga. Jadi, bisa jadi kamu akan lebih sibuk rasanya ketimbang teman-teman kita yang misalnya pun dia mau ngambil kedokteran misalnya, kayaknya keren banget mau ngambil kedokteran gitu, tapi bisa jadi kita yang lebih sibuk nih nanti, gitu. Ya Oke, nih Kak, tadi udah jelas banget ya. Ada yang nanya juga nih katanya, ya ya, kalau yang masuk DKV harus gambar juga ya. Sebetulnya ya harus, soalnya kalau mau syarat masuk seni itu kita kan bikin portofolio. Nah, buat anak-anak yang misalnya kayak hari kelas 10, kelas 11 itu lebih baik maksudnya masuk ke kelas ilmu dari sekarang. Terlebih lagi belajar dari nol ya, karena di sini kita akan sesering mungkin bikin gambar, jadi agak tangannya terbiasa. Jadi nanti pas finalnya, pas bikin portofolio itu udah nggak ini lagi,
udah nggak bimbang lagi ya bikin karya Mas. Seperti itu. Iya, betul kali ya. Jadi pasti Ya, nanti ada juga yang ada bikin bulat-bulat progresnya. ini. Ada progresnya setiap Ya, minggu. thank you. Dari yang nggak bisa bikin lingkaran jadi bisa, dari yang nggak bisa bikin garis lurus jadi bisa. Itu kembali lagi pada diri masing-masing. Kalau misalnya emang mau masuk fakultas seni rupa, kita kalau udah ngajar juga emang udah dengan ekstra gitu kan. Tapi balik lagi ke diri masing-masing. Soalnya kan tangannya beda-beda. Nah, jadi kalian harus sering latihan. Itu yang bikin membedakan setiap karya anak-anak seni. Ya, itu aja masukannya. Ya, makasih banyak kali ya. Saya tambahin dikit. Ada yang namanya muscle memory, memori otot. Walaupun sebenarnya yang memorinya bukan di otot sih, tapi istilahnya kalau teman-teman mau googling ada myelin istilahnya. Nah, apa tuh muscle memory? Mungkin kita dulu waktu TK kita diajarin menulis A, B, C dan seterusnya. Bayangin gimana kesulitannya anak-anak TK dalam belajar menulis. Ya meletot-meletot, disuruh bikin huruf I tapi malah bikin zigzag gitu jadinya padahal kan I tinggal lurus doang ya. Nah, itu anak TK itu sedang melatih memori muscle mereka dalam menulis huruf gitu. Tapi ketika mereka sudah terbiasa setahun, 2 tahun, biasanya bahkan anak kelas 3 SD biasanya baru mulai lancar tuh. Kelas 3 atau 4 SD biasanya baru mulai lancar. Bahkan ada yang sampai kelas 5 pun masih kesulitan. Ya tapi itu mah nggak semua sih kayak gitu. Kebanyakan kelas 3 biasanya sudah mulai lancar. Dan ketika kita sudah terbiasa membuat bentuk-bentuk tadi, huruf A, huruf B, kita udah otomatis nggak lagi gemeteran ketika menulis karena memori muscle kita sudah terlatih tuh, gitu. Nah, disitulah manfaatnya latihan, gitu. Ketika kita hanya teori aja, oh saya tahu bentuk huruf O kayak gitu, bulat kan gitu. Ya tahu lah, gampang lah gitu. Tapi kita nggak pernah nulis, nggak pernah latihan nulis. Ya pas menulis huruf O, bakalan jadi kayak bakso, nggak rata, gitu. Nah, apalagi manfaatnya muscle memory ketika kita sudah punya muscle memory, entah itu dalam menulis, entah itu dalam menggambar, maka teman-teman tidak akan fokus lagi kepada cara membuat huruf tersebut. Misalnya teman-teman mau nulis nama sendiri nih, udah nggak mikir lagi gitu. Teman-teman bisa fokus ke yang lainnya, bikin konsep tulisan misalnya. Dalam hal menulis ya misalnya, memikirkan konsep tulisan, memikirkan oh saya mau bikin hurufnya dihias-hias misalnya. Bentuk hurufnya sendiri teman-teman udah nggak terlalu memikirkan gitu. Nah ibaratnya seperti itu nanti ketika teman-teman menggambar, harapannya nanti sudah otomatis gitu dan itu memang harus melalui proses gitu. Jadi mudah-mudahan ini jadi memotivasi teman-teman, baik itu nanti teman-teman latihan di sini di Kanvas Ilmu terutama ataupun misalnya latihan sendiri di rumah, tapi teman-teman harus rutinkan untuk latihan menggambar gitu. Kalau teman-teman suka main game, biasanya ada EXP tuh, ada experience point gitu. Itu nambahnya biasanya dikit-dikit dan nggak kerasa. Tapi kalau kalau apa namanya, kalau dia sudah sampai satu batas tertentu, nanti dia akan naik level, cring gitu. Nah itu baru terasa tuh. Jadi mirip kayak gitu. Gitu. Jam berapa kan sekarang? Oke, sudah mau 5:30. Kalau dari share kita sih begini saja mungkin. Kalau dari ini sebenarnya kita ambil dari pengalaman terakhir tahun ini, kayak misalnya detil-detil ujian dari tahun ke tahun suka ada yang berubah. Jadi nanti akan menyesuaikan juga gitu. Oke, Mangga mungkin gimana? Ada yang nanya Kalau Mas ada Asko, yang mau nanya-nanya, coba di chat ada nih. oh iya di chat. Seni murni intermedia, salah satunya apa prospek kerjanya?
Kalian yang orang Kalau seni bisa menjawab? aku jawab yang bawah deh, aku jawab yang kalau Iya. Kak mau tanya juga kalau still life itu warnanya harus pakai cat air atau gimana Kak? Kalau still life itu emang harus berwarna. Nah, kalau tentang mau cat air apa pensil warna itu tergantung kembali ke kaliannya. Kalian bisa memakai apa? Kalau bisa pakai cat air bisa pakai itu. Kalau misalnya pensil warna bisa pakai pensil warna. Kalau misalnya pakai akrilik bisa pakai akrilik. Terus untuk ujian mandiri harus bikin portofolio. Harus ya Mas? Ujian mandiri. Kalau ujian mandiri tergantung dari universitasnya masing-masing. Biasanya kalau tahun lalu sih ujiannya on the spot. Kamu datang ke kampusnya, terus ujian di situ. Nah, cuman kan kondisinya sekarang kayak gini ya gitu. Saya juga belum tahu nih nanti karena biasanya habis pengumuman SBM kan sekarang belum pengumuman ya. Habis SBM baru biasanya ada ujian mandiri gitu. Jadi kita harus rajin nyari info dulu. Kalau Makanya untuk tapi ada bidang buat animasi, ada multimedia itu. Betul. Ada Kalau DKV ada namanya multimedia itu bikin animasi dia. ya betul. Kalau di ITB sendiri animasi dipelajari di DKV, tapi ada juga sebenarnya D4-nya. D4. Jadi bukan D3 tapi D4. Tapi bukan S1. Kalau FSRD ITB kan FSRD-nya S1. Nah, kalau ini ada jurusan khusus animasi juga, itu D4 tapinya. Gitu. Itu di ITB juga. Tapi kalau kamu berminatnya masuk DKV-nya, ada juga di situ kuliahnya. Gitu. Dan yang jadi animator ada juga. Nah, kalau untuk seni murni sebenarnya karena saya sendiri orang desain, sebenarnya kurang mendalam juga kalau tentang seni murninya, apalagi intermedia itu bidang-bidang yang baru. Yang sebenarnya kalau saya lihat intermedia itu justru flourishing-nya itu ngetrennya itu malah di luar negeri yang notabene teknologinya itu udah lebih baik dari kita gitu. Jadi saya belum bisa jawab lebih dari itu kalau untuk yang intermedia. Iya. Kak, ini dari tadi keluar masuk terus, Kak. Kenapa Iya, ya? aku juga nggak tahu. Jaringan kali. Di DKV ada videografi ada enggak? Ada. Jadi kalau syutingnya untuk syutingnya itu bukan di DKV karena nanti ada kalau di luar ada jurusan broadcasting ya. Itu mulai dari syutingnya istilahnya. Nah, kalau di DKV itu lebih ke post production. Jadi udah selesai di videografi apa ya tadi ya? Kalau hubungannya dengan syuting sebenarnya tidak secara khusus dipelajari. Kalau DKV itu lebih ke editing biasanya. Motion graphic dulu kita juga ada dosen tamu yang dia bikin special efeknya Zatura, film Zatura gitu. Bikin CGI-nya dia. Nah, kalau kamu minatnya ke arah sana, 3D, CGI ada di DKV. Tapi kalau ke arah syuting sebenarnya tidak secara khusus, cuman ada ada UKM-nya, ada unit kegiatan mahasiswanya yang dianya memang fokusnya di situ tuh, di syuting-syuting gitu. Jadi kalau mahasiswa mah di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Betul. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau dari Kalia, gimana Kalia? Ada tambahan-tambahan lagi nggak? Ya paling ini aja sih mempersiapkan diri aja kalau nanti misalnya kita udah mulai les harus siap gitu. Misalnya kan kita gambar terus. Apalagi tadi ada yang nanya kan dari nol. Ya aku juga pernah kan ngajaran dari nol itu ya emang agak sulit tapi ya akhirnya kan dia juga bisa dari yang nggak bisa bikin botol dia bisa
biasa tangannya. Mm-mm. Kak, saya mau tanya juga dari SMK jurusan multimedia juga bisa masuk. Bisa SMK juga sebenarnya ada yang daftar. Ya sama sih. Ya harus jawabnya di PS, terus bikin portofolio. Mulai les kanvas ilmu kapan Kak? Mas Asto kapan ya kanvas ilmu? Ya, insya Allah nanti mulainya Agustus kita udah mulai. Dan nanti kita ini juga ya, kita kemarin sudah sempat disurvei secara apa namanya, secara umum. Istilahnya kan dalam kondisi seperti ini pada prefer lesnya gimana sih, pada mau online apa offline aja. Ternyata banyak juga, justru lebih banyaknya ternyata yang pengen offline gitu. Jadi nanti insya Allah kita atur, tapi nanti kita rapatin dulu ya gitu. Kita rapatin dulu. Kalau ternyata kita bisa offline, di sini juga sebenarnya sudah ada sih yang mulai offline gitu. Anak-anaknya sudah ada yang mulai offline juga. Kemungkinan besar biasanya sih jadwalnya ada di hari Sabtu biasanya. Nah, tadi ada yang nanya SMK nih, tentang SMK. Ini agak ada sedikit kasus khusus sebenarnya di SMK. Untuk tahun-tahun sebelumnya sebenarnya nggak ada masalah. Cuman ternyata untuk di tahun ini ada trouble karena COVID gitu. Jadi karena COVID ujiannya kan jadi banyak pembatasan, dan untuk yang jurusan multimedia ini akhirnya sama ITB itu dianggap dia arahnya itu ke IT gitu, sehingga yang jurusan multimedia untuk tahun ini dia nggak bisa masuk ke FSRD, nggak bisa ngambil yang FSRD ITB gitu untuk tahun ini. Nah, tahun ke depan saya belum tahu gitu, karena ini beneran kasus khusus. Istilahnya si ITB-nya nampaknya pengen memastikan bahwa ini anaknya jurusannya itu nggak melenceng terlalu jauh gitu. Ternyata jurusan multimedia itu dianggapnya arahnya itu ke IT gitu, sehingga nggak bisa tuh masuk ke FSRD ITB gitu. Yang bisa masuk dari SMK untuk tahun ini itu jurusan yang memang jurusan seni rupa dan desain SMK gitu, atau animasi juga bisa kalau nggak salah gitu. Jadi untuk tahun depan walau alam mudah-mudahan udah berubah lagi mudah-mudahan. Itulah dari tahun ke tahun suka ada perubahan-perubahan kecil seperti itu gitu. Gimana apalagi ada pertanyaan lagi, nanti akan kita ini ya, kalau yang tadi kan kalau ada yang sudah daftar di Kanvas Ilmu, nanti akan kita bagi kelasnya. Yang kelas 12 nanti akan dipisahkan dengan yang kelas 10-11-nya. Jadi 10-11-nya nanti sendiri, kelas 12-nya sendiri gitu. Supaya yang kelas 12 nanti bisa lebih fokus, sementara yang kelas 10-11-nya bisa lebih explore lagi nanti latihan menggambarnya. Gitu. Ada lagi teman-teman? Nggak bosan nih dengerin orang ngomong? Enggak. Di mute semua mereka. Oke, kita kasih kesempatan sekali lagi kalau ada yang nanya. Ya silakan. Lagi pabrik. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga sih gitu. Nanti bisa kontak-kontakan juga ke, saya kasih nomor saya deh. Ini silahkan kalau mau WhatsApp ke saya. Nah, ini kalau mau WhatsApp ke saya silahkan. Nomornya ada di chat. Atau misalnya mau kontak ke ke admin Kanvas Ilmu juga bisa.
gitu. Mau nanya-nanya silakan boleh, yang ada hubungannya dengan FSRD boleh, ada hubungannya dengan gambar-gambar boleh, lagi galau boleh. Kalau minta duit kayaknya nggak sih tapinya. Oke. Ada lagi. Mewarnai apa tuh nih, ganti warna, watercolor atau apa dulu? Ayo lah. Warnain apa dulu nih, beda-beda soalnya. Kalau mau belajar mewarnai, mulainya dari mana? Oh iya ya. Dari situ aja nggak apa-apa. Dari situ. Oh, jadi gitu. Pensil warna. Deh, Kak. Ya, pertama, aku nih ya, masuk dulu. Kita bikin objeknya dulu pakai pensil. Tapi outline-nya jangan tebal. Yang penting kelihatan aja. Nah, udah sesuai. Kan kalau pensil warna itu kan biasanya ada yang sulit dihapus. Nah, udah kayak gitu, pensil warnanya itu udah diatur nih, misalnya warna bolanya warna merah. Nah, kita udah siapin pensil warnanya warna merah. Pensil warna merah, oranye, nanti ada, kita belajar gradasi kok karena waktu pas belajar. Nah, di situ kita warna tipis dulu. Nah, udah gitu langsung tuh warna tebal. Sama pensil warna juga nggak langsung tegas mewarnainnya, tipis-tipis aja. Soalnya nanti kalau kencang banget, itu kalau misalnya salah gores atau keluar garis, biasanya agak sulit dihapus. Ya, itu aja. Teknisnya ya. Nah, ini juga ada beberapa lagi. Ada Di beberapa Instagram nih. ada beberapa Instagram kita. Silahkan dilihat-lihat. Kalau yang galeri biasanya lebih ke galeri yang anak SD sih. Jadi biasanya sebenarnya kita yang di bimbel FSRD, cuman belakangan agak hiatus. Yang bimbel FSRD lagi agak jarang diisi karena lagi fokusnya ngisi yang official. Tapi kalau mau di follow bisa di situ. Kak Lia juga silahkan kali ya kalau mau ngasih itu. Iya. Ngasih apa? Akun Instagram. Oh, iya. Lumayan kalau ada follower. Ini kalau misalnya baru. Aku kan anak seni murni nih ya. Aku anak seni murni. Di situ banyak karya-karya potret atau karya-karya apa gitu. Nah, ada kemarin tuh ada video terbaruku tentang progresan anatomi. Di situ bisa kelihatan dari tahun 2015 aku belajar nyampe sekarang. Boleh Kak, apa itunya Instagramnya Kak? Bentar, aku lupa. Nah ini, ada 7 pokoknya, 1, 2, 3. Nah itu bisa dicek. Kalau aku kan anaknya upload karya. Jadi kalau ada yang mau nanya-nanya silahkan. Ya kayak gitu deh. E-nya ada 2, A-nya ada 7 tuh. Iya, A-nya ada 7. Kalau saya jarang update di Instagram. Update lah. Nah nanti kalau kalian suka berkarya, itunya lewat Instagram bisa menjual hasil Astagfirullahaladzim. menjual hasil karya itu bagus banget. Jadi nanti misalnya kamu bikin kayak tadi ya, bikin bola masih kurang ini, upload aja nggak apa-apa. Terus nanti 2 minggu berikutnya kamu bikin lagi tuh yang sama, pasti bakal beda. Terus nanti beberapa tahun kemudian kamu bikin bola itu yang gambar itu yang sama, pasti bakal beda. Itu yang progresan yang bagus banget. Jadi kita juga bisa kayak ngeliat kayak bersyukur juga ya, kayak wah jadi ini perjalanan berkarya tuh ternyata jadi nggak akan sia-sia, gambar-gambar terus nggak akan sia-sia. Jadi itu aja Kak maksudnya. Ya. Kalau Kak Lia ini apa namanya,
expert banget kalau bikin karya yang realis. Iya, aku lebih ke realis. Sip. Gimana? Tidak ada yang ditanyakan lagi. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa kontak ke saya, ke Kak Oske, bisa juga kontak-kontak ke Kak Lia. Ya, nongol lagi. Ini langsung ada Oke, yang terakhir ya. Nggak apa terakhir. Nah, itu kan untuk portofolio ada 3. Itu nanti kita harus bikin tiga-tiganya. Bikin tiga-tiganya dong. Ya, tiga-tiganya. Justru kalau bikin lebih dari 3 bagus. Nilai tambah. Kalau nggak salah sih dibatasin yang karya bebasnya kalau nggak salah maksimal 2. Tapi pada prinsipnya ya 3 macam itu harus kita bikin. Gitu. Kenapa bikin tiga-tiganya? Di still life karena dia berwarna, nanti si pengujinya akan ngelihat gimana kita mengkomposisikan warnanya, gimana membangun dimensi benda-bendanya, kemudian gimana memposisikan benda-bendanya juga. Sementara kalau di gambar suasana itu sendiri, sampai sekarang gambar suasana itu dari zaman dulu sampai sekarang biasanya ujiannya itu masih sama gambar suasana karena dia belum ada yang menggantikan. Di situ paket lengkap, istilahnya ada anatomi, komprehensif, betul. Ada anatomi, ada orangnya, ada perspektifnya, betul. Ada arsiran. Betul sekali. Seperti itu. Jadi, ya begitulah kira-kira. Yeah. Jadi memang kemudian yang satu karya lagi kan karya bebas tuh. Jadi tiga-tiganya memang diminta ada, gitu deh. Ya, mungkin itu dari saya. Oke, kita cukupkan saja. Kalau begitu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan ya sedikit banyak ada manfaatnya. Sudah sudah mendengarkan ocehan kami selama 1,5 jam lebih. Mudah-mudahan nggak pada tidur ini. Nanti asik kok waktu pas belajar kita. Ya, kita cukupkan ya kalau gitu. Terima kasih banyak. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan-kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi di Kanvas Ilmu. Ya, berkabar aja ya.